Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ika Daerah Surya Permana dengan NIM 0572141193 dengan Prodi Sistem Informasi dengan UPBJJ UT Denpasar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan serta mendemokan terkait tugas 3 di mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja. Oke, dalam tugas 3 di sini dikatakan bahwa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke. Nah, di nomor 1 ini terdapat perintah tentang untuk membuat halaman stok bahan ajar. Oke, di mana halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Oke, di mana di sini terdapat nantinya sebuah form, ya, sebuah form bahwa ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok safety, kemudian status. Ini nanti akan digunakan untuk di bagian form dan tabel. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Kemudian terdapat elemen radio atau checkbox. Nah, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kemudian dengan kategori mata kuliah. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Dan terdapat fitur sort, kemudian terdapat fitur filter yang dapat di-set ulang atau di-reset. Kemudian terapkan fitur di Vue.js, kemudian implementasikan dependent option. Dan di sini menampilkan status dari stok bahan ajar. Terdapat fitur untuk mendapatkan data bahan ajar, terdapat fitur untuk memperbarui update data bahan ajar, kemudian terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar. Oke, langsung saja kita ke source code-nya. Oke, di sini sudah saya buat untuk project di tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, di sini yang pertama ada index HTML, langsung saja saya run. Untuk text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Oke. Sudah ke halaman ini. Ini merupakan tampilan bagian index.html. Ya, untuk codingannya di sini index.html. Oke, di sini terdapat fitur serta untuk tabel menampilkan data. Nah, data yang ada di dalam tabel ini merupakan data dummy yang dari file data bahan ajar.json ini. Ini dia datanya. Oke. Untuk form ini terdapat form untuk menambahkan data stok bahan ajar yang nantinya outputnya melalui tabel di bawah ini. Ya, tabel data stok bahan ajar. Oke, di sini ada 3 menu. Yang pertama ada stok bahan ajar, kemudian order, kemudian ada tracking DO. Yang pertama di sini saya menjelaskan dulu terkait menu stok bahan ajar. Nah, yang pertama di sini ada form, kemudian ada filter. Filter ini berdasarkan UT daerah. Kemudian di sini ada tampil untuk checkbox untuk menampilkan data yang reorder saja.
Oke, ini. Kemudian di sini ada filter lagi untuk mengurutkan data stok bahan ajar berdasarkan judul, harga maupun stok. Nah, oke. Oke, langsung saja saya coba di sini. Jumlah stok, stok. Oke, langsung jika sudah menginput tambah data yang ada di form data stok bahan ajar ini, langsung saja klik button tambah data. Oke, bisa scroll ke bawah. Nah, ini dia matematika dasar, ini sudah berhasil, datanya sudah muncul dari form yang sudah saya input tadi. Oke, di sini matematika dasar sudah berhasil. Kemudian di sini di aksi, di kolom aksi ini ada fitur edit dan fitur delete. Oke, misalnya saya mengedit di bagian quantity misalkan. Si kuantitinya saya kasih 10. Nah, jika sudah update data, oke. Oke, misalnya di sini jumlahnya 40. Update data. Oke, stoknya menipis. Ya, stoknya menipis. Sekarang saya di sini ada tombol hapus juga atau tombol delete. Saya coba. Nah, kemudian muncullah sebuah pop-up. Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Oke, misalnya saya hapus, klik iya. Oke, data berhasil terhapus. Oke, kemudian di sini ada menu order. Misalnya saya contoh masukkan NIM di sini. Masukkan nama, kerja, dan mata kuliah. Oke, di sini ketika memilih jumlah stok, ketika menginputkan jumlah stok, maka langsung muncul kode, judul, harga, dan total. Kenapa bisa 170? Karena harga satuan dari buku manajemen operasi ini adalah 85.000. Nah, 85.000 kali 2, 170.000. Kemudian jika sudah, klik tombol simpan pesanan. Oke, maka akan muncul pop-up seperti ini, pesanan berhasil disimpan. Jika sudah, klik OK. Nah, ini dia, datanya sudah tampil di tabel daftar pesanan. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian di bagian tracking DO, oke, di sini ada form, serta di sini ada tambah progres pengiriman. Oke, misalnya di sini saya akan mendemonstrasikan. Masukkan NIM. Ekspedisi, paket informatika. Nah, ketika memilih paket bahan ajar, maka langsung muncul bagian detail paket bahan ajar.
klik paketnya. Oke, sudah mau. Kemudian tanggal kirimnya, oke, saya pilih tanggal 20. Jika sudah, klik bagian simpan delivery order. Nah, maka akan muncul pop up lagi, delivery order berhasil disimpan. Jika sudah, klik OK. Nah, maka muncul di sini. Nah, oke, di sini ada progres pengiriman. Nah, kemudian pilihlah nomor DO yang sudah berhasil disimpan tadi. Kita panggil nomor DO-nya, kemudian kita isikan misalkan di sini paket. Untuk di bagian di sini saya isikan seperti ini, paket masih dikemas. Oke, jika sudah, klik button tambah progres. Oke, di sini ada muncul teks bahwa paket masih dikemas. Oke. Misalkan saya ulang lagi. Express. Ini cuman simpan. Itu dia. Oke, misalkan sekarang akan saya mencoba untuk pencarian delivery order. Saya di sini bisa cari nomor DO atau berdasarkan NIM-nya. Cari. Nah, jika sudah mengetik di sini, kalian atau bisa tekan enter pada keyboard. Nah, maka di sini akan muncul untuk data Anton, ya, karena data Anton itu saya dapatkan berdasarkan NIM atau bisa menggunakan dari kode delivery order. Itu dia. Oke, itu tadi penjelasan tentang tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, dan juga sekaligus pendemonstrasian yang sudah saya lakukan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun informasi atau demonstrasi yang masih kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.